You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Raja tak terbantahkan. Pujian langit dari bos Ducati untuk Marc Marquez usai menang dramatis di MotoGP Italia 2025. Atmosfer di sirkuit Misano akhir pekan lalu terasa berbeda. Sorak-sorai ribuan penonton memadati tribun, mata tertuju pada satu titik, pertarungan epik antara dua gladiator MotoGP, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Dalam balapan penuh tensi dan adrenalin itu, satu nama kembali mengukir sejarah, Marc Marquez. Kemenangan gemilang Marquez di MotoGP Italia 2025 bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang nyaris tak tersentuh di ajang balap motor paling prestisius di dunia. Dan tidak tanggung-tanggung, pujian setinggi langit datang dari orang nomor satu di balik strategi Ducati, Gigi Dall'Igna. Sirkuit Misano dikenal sebagai rumah bagi Ducati, pabrikan yang telah menempatkan diri di garis depan inovasi dan dominasi MotoGP beberapa tahun terakhir. Maka ketika Marquez, pembalap yang baru musim ini bergabung dengan keluarga besar Ducati Lenovo Team, berhasil menaklukkan sirkuit rumah dengan penuh gaya, itu menjadi momen monumental. Pertarungan Marquez dengan Marco Bezzecchi, pembalap muda bertalenta dari tim Aprilia, menjadi sorotan utama. Keduanya terlibat duel sengit hingga lap terakhir, memberikan tontonan luar biasa bagi puluhan ribu penonton yang hadir di tribun. Bezzecchi sempat memimpin di awal, memanfaatkan start yang agresif dan ritme yang solid. Namun Marquez, seperti biasa, tak pernah kehabisan akal dan nyali. Dengan gaya balap agresif khasnya, ia menekan habis-habisan. Lintasan panas Misano menjadi saksi bisu manuver-manuver presisi Marquez yang akhirnya membuahkan kemenangan ke-11 dari 16 seri yang telah digelar musim ini. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse yang dikenal lugas dan kritis, tampaknya tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada performa Marquez. Melalui pernyataan resmi tim, ia menyebut kemenangan ini sebagai momen luar biasa dan bukti dari siapa sebenarnya penguasa MotoGP musim ini. Kemenangan yang mendebarkan di trek yang istimewa, Yipi kandang yang sekali lagi menyandang tanda tangan Marc Marquez yang luar biasa, Raja 2025 yang tak terbantahkan. Yang memastikan kemenangannya yang ke-11 dari 16 balapan Yipi yang telah digelar sejauh ini, ujar Dall'Igna. Ucapan itu tak sembarangan. Dall'Igna tahu betul apa arti dari konsistensi dan dominasi seperti yang ditunjukkan Marquez. Dalam dunia MotoGP yang semakin kompetitif, dengan banyak pembalap muda berbakat bermunculan, mampu menjaga konsistensi di puncak adalah pencapaian langka. Apa yang membuat Marquez begitu luar biasa musim ini? Selain pengalaman dan gaya balap yang nyaris tak bisa ditiru, konsistensinya adalah kunci utama. Ia tampil prima di berbagai kondisi. Kering, basah, siang, malam dan di berbagai sirkuit dengan karakteristik berbeda. Bahkan ketika menghadapi lawan-lawan kuat seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan tentu saja Bezzecchi, Marquez mampu tetap tenang dan menemukan cara untuk menang. Kemenangan ini diraih dengan perjuangan keras dan susah payah, melawan lawan yang cepat dan gigih. Kemenangan ini memberi kami semangat yang lebih besar, namun tetap menyadari kekuatan pesaing kami, lanjut Dall'Igna dalam pernyataannya. Yang tak kalah menarik, balapan di Misano juga menegaskan dominasi teknis dan strategis Ducati. Dari 6 besar pembalap terdepan, 5 diantaranya menunggangi motor Ducati. Ini bukan hanya soal mesin kencang, tetapi juga strategi tim yang tepat sasaran. Dall'Igna bahkan menyoroti momen emosional setelah balapan ketika Marquez dan Bezzecchi saling berpelukan di Parc Ferme. Dan kemudian pelukan hangat antara kedua tokoh utama di Parc Ferme untuk menandai titik terbaik bagi olahraga kita, ucapnya. Di tengah persaingan sengit, ada rasa saling hormat dan sportivitas yang patut diapresiasi. Ini adalah DNA sejati dari MotoGP. Kecepatan, keberanian, dan rasa hormat. Dengan kemenangan di Misano, Marc Marquez kini semakin dekat dengan gelar juara dunia kelas utama ketujuhnya. Sebuah prestasi yang akan menyamakan dirinya dengan legenda seperti Valentino Rossi dan hanya terpaut satu gelar dari sang maestro Giacomo Agostini. MotoGP Jepang pekan depan disebut-sebut bisa menjadi titik penentu. Jika Marquez kembali meraih kemenangan atau podium di sana, sementara pesaing-pesaingnya gagal mendulang poin penuh,
mahkota dunia 2025 bisa segera dipastikan. Musim 2025 bisa jadi akan dikenang sebagai tahun kebangkitan total Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera dan performa yang naik turun, kini ia kembali ke tempat di mana banyak orang percaya ia selalu pantas berada puncak dunia. Dan dengan Ducati di bawah arahan Gigi Dall'Igna yang piawai, kombinasi ini seperti tak terbendung. Raja telah kembali. Dan kali ini, ia datang dengan pasukan merah yang siap menaklukkan dunia. Ambisi membara Marco Bezzecchi usai kalah di MotoGP San Marino 2025, bertarung, belajar, lalu kalahkan Marc Marquez. Di Giannantonio ngakak dengar ucapan sahabatnya. Gelombang sorak-sorai belum reda ketika Marc Marquez kembali naik podium pertama. Tapi di balik kemenangan sang maestro, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Ambisi besar Marco Bezzecchi untuk menaklukkannya. Namun, saat Marco Bezzecchi mengutarakan niatnya dengan serius, sahabat sekaligus rekan satu negara, Fabio Di Giannantonio, justru tertawa ngakak mendengarnya. Bukan karena mengejek. Tapi karena bagi Di Giannantonio, itu adalah pernyataan paling Bezzecchi banget. Polos, ambisius, dan penuh semangat. MotoGP San Marino 2025 memperlihatkan betapa kompetitifnya lintasan musim ini. Bezzecchi yang memperkuat Aprilia Racing tampil luar biasa sejak awal. Start dari posisi pole, ia langsung memimpin sejak tikungan pertama. Ribuan tifosi di Misano sempat dibuat yakin, hari itu milik Bezzecchi. Namun harapan itu harus tunduk pada ketangguhan seorang Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu tampil klinis. Tak terburu-buru, tapi sangat efektif. Menit-menit krusial di pertengahan balapan jadi titik balik. Marquez menyusul Bezzecchi dengan manuver cermat di tikungan ke-8. Setelah itu, Bezzecchi tak bisa mendekat lagi. Garis finish pun membuktikan, Marquez masih jadi raja lintasan. Di paddock setelah balapan, Marco Bezzecchi tak menampakkan raut kecewa. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyimpan api yang berbeda. Marc sedang memenangkan segalanya saat ini. Jelas dia sedang mendominasi. Tapi saya tidak ingin sekadar ikut balapan. Saya ingin bersaing dengannya, ujar Bezzecchi dikutip dari Motosan. Kami harus menggunakannya sebagai referensi. Belajar dari dia, bertarung dengannya, lalu mencoba mengalahkannya. Ucapan itu terdengar seperti manifesto pribadi Bezzecchi. Tapi tidak semua orang menanggapinya dengan serius. Fabio Di Giannantonio, sahabat dekat Bezzecchi, hanya bisa tertawa mendengar ambisi sahabatnya. Hahaha. Marco bilang dia mau bertarung lalu ngalahin Marquez, kata Di Giannantonio sambil tertawa, dalam sesi santai bersama media. Itu Marco banget. Gak ada rasa takut, cuma tekad. Tapi hey, kita semua tahu, bertarung dengan Marquez itu kayak main catur sambil lari. Dia udah punya 10 langkah ke depan bahkan sebelum lo ngegas. Meski terdengar seperti menggoda, Di Giannantonio menegaskan bahwa dia sangat mendukung ambisi sahabatnya. Saya dukung penuh. Saya kenal Marco. Dia gak pernah ngomong besar. Kalau dia bilang ingin mengalahkan Marquez, artinya dia akan bekerja mati-matian buat mewujudkannya. Dan siapa tahu? Dunia MotoGP selalu penuh kejutan, bro. Tak bisa dipungkiri, musim ini Marc Marquez masih jadi sosok yang paling sulit ditaklukkan. Adaptasinya dengan Ducati terbilang nyaris sempurna. Kombinasi pengalaman, kecepatan, dan insting balap membuatnya selalu satu langkah di depan. Namun Bezzecchi tidak terintimidasi. Ia melihat situasi ini sebagai peluang. Kekalahan demi kekalahan justru mengasahnya. Kalau saya selalu menang, saya mungkin tidak akan belajar sebanyak ini. Marquez membuat saya bekerja lebih keras, berpikir lebih dalam, dan jadi pembalap yang lebih lengkap, tambahnya. Hubungan antara Bezzecchi dan Di Giannantonio memberi warna berbeda di balik kerasnya dunia MotoGP. Meski sama-sama bersaing di lintasan, keduanya tetap saling mendukung di luar balapan. Saling ledek pun jadi bagian dari rutinitas mereka. Saya mungkin ketawa sekarang, ujar Di Gia sambil senyum, tapi kalau Marco suatu hari benar-benar nyalip Marquez di tikungan terakhir dan juara, gue bakal jadi orang pertama yang loncat ke lintasan buat peluk dia. Bezzecchi pun menanggapi tawa sahabatnya dengan santai.
Itu di Gia, kalau nggak ketawa, bukan dia namanya. Tapi dia tahu saya serius. Saya belajar dari tiap tikungan, tiap lap, dan tiap kekalahan. Musim 2025 belum usai. Masih banyak seri yang menanti. Dan jika satu hal bisa dipetik dari pernyataan Bezzecchi, itu adalah tekadnya untuk terus maju. MotoGP bukan sekadar tentang siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang tak pernah berhenti berkembang. Dan dalam hal itu, Bezzecchi berada di jalur yang tepat. Marquez mungkin masih dominan, tapi di belakangnya, sudah ada Bezzecchi yang mulai mengasah pedang. Dengan Di Giannantonio sebagai sahabat yang selalu siap menertawai dan mendukung ambisinya, Bezzecchi bukan hanya punya kecepatan, tapi juga semangat yang tak mudah patah. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ambisi Marco Bezzecchi asapi Marc Marquez usai kalah di MotoGP San Marino 2025. Bertarung, lalu kalahkannya. Di balik sorotan kemenangan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2025, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Tekad baja Marco Bezzecchi yang belum padam untuk menaklukkan sang juara. Meski harus puas finish di posisi kedua di sirkuit Misano, pembalap Aprilia Racing itu justru mengobarkan ambisi yang lebih besar. Berduel, belajar, dan pada akhirnya, mengalahkan Marquez. Balapan di kandang sendiri tentu membawa ekspektasi tinggi bagi Bezzecchi. Ribuan tifosi hadir memberikan dukungan penuh di tribun Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dan benar saja, sejak lampu start padam, Bezzecchi langsung melesat, memimpin di barisan terdepan. Sorakan pecah, harapan melambung. Namun, seperti halnya cerita klasik di MotoGP, drama belum selesai sebelum bendera finish dikibarkan. Bezzecchi tampil impresif di awal balapan, namun seiring berjalannya lap, tekanan dari Marc Marquez mulai terasa. Marquez yang kini tampil membara bersama Ducati, tak pernah memberi ruang bernapas. Sedikit celah, langsung disergap. Dan itulah yang terjadi. Di lap pertengahan, Marquez berhasil menyalip Bezzecchi dengan manuver tajam nan bersih. Sejak saat itu, dominasi sang 8 kali juara dunia tak terbendung. Bezzecchi mencoba membalas, tapi Marquez terlalu sempurna hari itu. Kecepatan, konsistensi, hingga ketangguhan fisik, di semuanya berpihak pada Marquez. Bezzecchi pun harus mengakui keunggulan lawannya. Namun, alih-alih kecewa, Bezzecchi justru menunjukkan sikap berkelas. Ia tidak tenggelam dalam kekalahan, melainkan memanfaatkannya sebagai bahan bakar ambisi. Kami harus berusaha meninggalkan kandang dengan keinginan untuk selalu cepat dan selalu berjuang untuk posisi yang penting, ucap Bezzecchi, dikutip dari Motosan. Jelas bahwa Marquez sedang memenangkan segalanya saat ini dan, oleh karena itu, dia mendominasi. Kami harus mencoba menggunakannya sebagai referensi untuk belajar darinya, untuk mengembangkan diri, dan untuk mencoba bersaing dengannya lalu mencoba mengalahkannya, tambahnya. Balapan di Misano bukan sekadar perebutan posisi, melainkan ajang pertarungan mental dan strategi. Bezzecchi, dengan motor Aprilianya, sempat mengungguli Marquez di sesi latihan bebas dan bahkan mencetak waktu apik di kualifikasi. Namun saat race day tiba, pengalaman Marquez berbicara. Bagi Bezzecchi, duel melawan Marquez bukan hanya tentang siapa yang tercepat di trek, melainkan tentang proses menjadi lebih baik. Ia menyadari, jika ingin menjadi juara dunia, ia tak bisa hanya mengandalkan kecepatan semata. Butuh kecerdasan, mental baja, dan kemampuan membaca balapan dengan presisi, semua yang dimiliki Marquez saat ini. Bertarung dengannya adalah pelajaran tersendiri, ujar Bezzecchi seusai balapan. Ketika Anda bertarung dengan Marquez, Anda bisa belajar bagaimana dia mengatur ritme, membaca balapan, dan menjaga ban tetap hidup hingga akhir. Itu yang masih harus saya kembangkan. Perjalanan Bezzecchi di MotoGP tak lepas dari liku. Meski awalnya digadang-gadang sebagai talenta muda potensial dari Italia, jalan menuju puncak tidak selalu mulus. Namun kini, bersama Aprilia Racing, Bezzecchi menunjukkan grafik performa yang terus menanjak. Beberapa kali naik podium, satu kemenangan musim ini, dan konsistensi bersaing di barisan depan membuatnya diperhitungkan sebagai ancaman nyata di musim 2025. Namun, Marquez tetap jadi tembok besar yang harus diterobos. Sejak comeback-nya yang luar biasa bersama Ducati, Marquez seolah menemukan kembali versi terbaiknya. Versi yang tidak hanya cepat,
tapi juga sulit digoyahkan secara mental. Inilah tantangan terbesar bagi Bezzecchi. Meskipun begitu, Bezzecchi tidak menyerah. Ia mengakui dominasi Marquez, namun tidak tunduk. Justru dari pengakuan itu, tumbuh motivasi untuk berkembang. Saya tidak malu mengatakan bahwa saya belajar dari Marquez, ujar Bezzecchi. Tapi pada saatnya nanti, saya ingin mengalahkannya dengan cara saya sendiri. Kekalahan di San Marino bukan akhir segalanya. Musim 2025 masih menyisakan beberapa seri penting. Dengan performa yang semakin matang dan determinasi tinggi, Bezzecchi punya peluang besar untuk membalikan keadaan. Aprilia pun berkomitmen penuh memberikan dukungan teknis terbaik. Paket motor RSGP terbukti makin kompetitif tahun ini, dan jika konsistensi bisa dijaga, bukan tidak mungkin Bezzecchi bisa meraih kemenangan krusial di sisa musim. Pertarungan antara Bezzecchi dan Marquez kini menjadi salah satu duel paling ditunggu di MotoGP. Ini bukan hanya tentang dua pembalap dengan gaya bertarung berbeda, tapi juga tentang dua generasi yang saling mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih hebat. Marco Bezzecchi sudah menunjukkan bahwa dia bukan sekadar penggembira di MotoGP. Ia adalah petarung sejati yang tak takut menghadapi nama besar sekaliber Marc Marquez. Kekalahan di San Marino hanya mempertegas satu hal, perjuangan belum selesai. Dengan semangat belajar, keberanian bertarung, dan ambisi yang menyala, Bezzecchi siap menulis kisahnya sendiri. Dan siapa tahu, di seri-seri mendatang, kita akan menyaksikan momen yang dinantikan itu. Saat Bezzecchi bukan hanya berduel, tapi akhirnya mengalahkan sang raja. Marc Marquez dijuluki ODGJ usai juara MotoGP San Marino 2025. Ternyata ini artinya. Sirkuit Misano kembali bergemuruh akhir pekan lalu, bukan hanya karena deru mesin para kuda besi, tapi juga karena salah satu momen paling ikonik dalam sejarah MotoGP 2025, Marc Marquez kembali naik tahta. Ya, pembalap Ducati Lenovo itu sukses menjuarai MotoGP San Marino 2025, mengungguli para rivalnya di sirkuit yang dikenal sebagai rumah bagi legenda MotoGP, Valentino Rossi. Namun, bukan cuma kemenangan yang membuat namanya kembali trending di berbagai platform media sosial, ada satu hal lain yang lebih nyeleneh, ia dijuluki ODGJ oleh para penggemarnya. Tapi tunggu dulu, bukan ODGJ seperti yang biasanya kamu pikirkan. Julukan ini ternyata punya makna tersembunyi yang justru memuja kehebatan rider berjuluk The Baby Alien ini. Bahkan, bos Yamaha, Lin Jarvis, ikut-ikutan menyebut Marquez dengan julukan itu, dan ia punya alasan yang sangat menarik. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 benar-benar menjadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Ia tampil luar biasa dan menyentuh garis finish pertama, mengungguli Marco Bezzecchi, Aprilia, dan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez, Gresini. Yang membuat kemenangan ini semakin epik adalah lokasinya, Misano World Circuit Marco Simoncelli, tanah kelahiran legenda dan sekaligus rival bebuyutannya, Valentino Rossi. Sejak dulu, hubungan antara fans Rossi dan Marquez bisa dibilang rumit. Bahkan, sehari sebelumnya saat sesi sprint race, Marquez terjatuh dan langsung mendapatkan ejekan keras dari para penonton, mayoritas merupakan fans berat The Doctor. Namun seperti biasa, Marquez tak goyah sedikit pun. Alih-alih terintimidasi, ia membalas dengan cara paling elegan. Menang besar di race utama dan melakukan selebrasi yang mengguncang padat. Usai memastikan kemenangan, Marquez melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia membuka resutnya dan menunjukkannya ke arah tribun penonton. Menirukan selebrasi Lionel Messi saat mencetak gol kemenangan untuk Barcelona di El Clasico melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Selebrasi itu bukan cuma bentuk perayaan. Banyak netizen menganggap itu sebagai kode keras kepada para fans Rossi seolah mengatakan, "Aku masih di sini, masih bisa menang, bahkan di kandang musuh." Tentu saja, aksi ini memicu berbagai reaksi. Ada yang memuji keberanian Marquez, ada pula yang menganggapnya provokatif. Namun satu hal pasti, Marquez berhasil menjadi pusat perhatian dunia MotoGP lagi. Di tengah euforia kemenangan, muncul satu istilah baru yang mendadak viral di media sosial, ODGJ. Awalnya, banyak yang mengira itu singkatan dari orang dengan gangguan jiwa, istilah umum di dunia kesehatan mental. Tapi ternyata, fans Marc Marquez punya definisi yang jauh lebih unik, orang dengan genetik juara.
lucu, kreatif, sekaligus penuh makna. Julukan ini ramai disebut-sebut di kolom komentar Instagram, Twitter, hingga forum-forum balap online. Salah satu postingan yang viral berbunyi, "Tolong dijelaskan, kenapa ODGJ ada di podium?" Wajah dengan air mata bahagia. Komentar-komentar seperti ini tak berhenti bermunculan, menjadikan ODGJ sebagai meme positif yang menggambarkan betapa spesialnya DNA juara dalam diri Marquez. Menariknya, julukan ini bukan hanya datang dari penggemar. Lin Jarvis, mantan bos tim pabrikan Yamaha, secara mengejutkan juga menyebut Marquez sebagai ODGJ, dan ia bukan sedang bercanda. Dalam wawancara usai balapan, Jarvis mengatakan, "Mark bukan manusia biasa. Dia benar-benar ODGJ, orang dengan genetik juara. Mentalnya tidak bisa dipatahkan. Bahkan saat penonton mencemooh, dia malah menjawab dengan kemenangan. Itu luar biasa." Pernyataan Jarvis ini menjadi semacam validasi resmi terhadap julukan tersebut. Saat bos tim rival langsung mengakui kualitas seorang pembalap dengan cara seperti itu, bisa dipastikan bahwa Marquez memang berada di level berbeda. Kebangkitan Marc Marquez di musim 2025 memang layak diacungi jempol. Setelah bertahun-tahun dihantam cedera saat membela Repsol Honda dan performanya yang kian menurun, banyak yang pesimis dirinya akan kembali ke level tertinggi. Bahkan, tak sedikit yang menyarankan ia untuk pensiun saja. Namun Marquez bukan tipe petarung yang menyerah. Ia mengambil keputusan besar, meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing pada musim 2024, tanpa bayaran sepeser pun. Ini adalah langkah pertaruhan dan ternyata, keputusan itu menjadi titik balik karirnya. Performanya mulai stabil dan menjanjikan, hingga akhirnya Ducati Lenovo memberinya kursi tim pabrikan untuk musim 2025. Dan kini, hasilnya mulai terlihat, kemenangan demi kemenangan mulai kembali ia koleksi. Dengan kemenangannya di San Marino, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Ia bukan sekadar pembalap veteran, ia masih seorang alien, seperti julukan lamanya, yang datang dari dimensi berbeda dalam hal skill, mental, dan keberanian. Julukan ODGJ pun terasa sangat pas, bukan hinaan, melainkan bentuk kekaguman dari para fans dan bahkan rival, atas dedikasi dan talenta luar biasa yang ia miliki. Musim 2025 masih panjang, namun satu hal sudah jelas, Marc Marquez kembali jadi ancaman utama di grid MotoGP, dan siapapun yang ingin meraih gelar juara dunia harus siap menghadapi seorang ODGJ sejati, orang dengan genetik juara. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your